Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar sobat? Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam channel Ustadz Boys. Dalam pertemuan kita kali ini, Ustadz Boys akan menjawab sebuah request dari sahabat subscriber. Di situ ada sebuah pertanyaan, Ustadz Boys minta tolong dijelaskan keutamaan sholawat nariyah. Apa sobat? Keutamaan sholawat nariyah. Baiklah kalau begitu. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya ini sebetulnya hampir mirip dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Juga request dari sahabat subscriber tentang keutamaan sholawat pada video Ustadz Boys yang kemarin. Kalau ini bedanya ada tambahan lebih spesifik. Kalau yang kemarin secara umum keutamaan sholawat. Kalau sekarang lebih spesifik lagi, yaitu minta keterangan keutamaan atau fadilah sholawat nariyah. Baiklah, kalau kita membahas tentang keutamaan sholawat, kembali lagi dasarnya adalah Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56 yang telah disampaikan oleh Ustadz Boys pada video sebelumnya, bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya membacakan sholawat atau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ayat itu dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah ataupun yang terpanggil untuk membaca sholawat itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kamu sekalian. Perintah itu, bersolawatlah kamu sekalian. Makanya kalau ada orang yang senang membaca sholawat ataupun hatinya terpanggil untuk mendengarkan keutamaan sholawat, berarti pada hakikatnya itu adalah Allah yang memanggil mereka. Pada hakikatnya, pada hatinya di situ ada benih keimanan, keyakinan akan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Ustadz Boy sangat bersyukur, alhamdulillah, ada sebuah pertanyaan yang ingin dijelaskan tentang keutamaan sholawat nariyah. Sebelum kita membahas tentang fadilahnya sholawat nariyah, alangkah lebih baiknya, lebih sopannya kita mengenal siapa pengarangnya. Betul? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita nanti sudah tahu siapa pengarangnya, pada lanjutannya nanti ketika kita akan mengamalkan sholawat nariyah, di situ kita ada kulon nuwunnya,
istilahnya ada kulonwunnya kepada pengarangnya sholawat nariyah, supaya apa? Supaya barokahnya, fadilahnya sholawat nariyah itu bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena rasa syukur kita, karena Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan man lam yashkurillah man lam yashkurin nas, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau tidak mau bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia. Sehubungan dengan sholawat nariyah ini, kita tahu sholawat nariyah itu lantaran ada pengarangnya. Makanya alangkah baiknya kita bahas dulu siapa pengarangnya sholawat nariyah ini. Bahkan sholawat nariyah ini namanya juga macam-macam. Ada yang mengatakan sholawat nariyah, ada yang mengatakan sholawat tajiyah, ada yang mengatakan sholawat tafrijiyah, ada yang mengatakan sholawat kamilah. Macam-macam ulama mengatakan, tapi bentuk kalimatnya sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Semuanya seperti itu, cuma namanya saja. Ada yang mengatakan beda, cuma yang terkenal adalah sholawat nariyah. Baik sobat, sholawat nariyah ini beliau yang mengarang adalah Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji. Siapa sobat? Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji. Taji itu adalah berasal dari kata taza. Taza itu sebuah daerah di Maroko, atau dulu namanya penduduk Maghrib istilahnya, sekarang Maroko. Kenapa Syekh Abu Ishaq Ibrahim itu dinamakan At-Taji? Karena beliau berasal dari sana. Makanya ada yang mengatakan sholawat tajiyah dihubungkan dengan nama pengarangnya At-Taji itu tadi. Kemudian ada yang mengatakan sholawat ini sholawat tafrijiyah. Itu juga dari isinya sholawat nariyah itu kan ada kata-kata watang fariju bihil kurabu. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan sholawat ini namanya sholawat tafrijiyah, diambil dari lafaz yang ada di dalam sholawat tadi itu. Begitu juga dengan Syekh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pengarang kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, pada halaman 63 beliau juga mengatakan Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani ini sholawat nariyah ini dengan nama sholawat tafrijiyah. Terserahlah sobat inginnya sholawat apa, tapi yang jelas pertanyaannya kembali tentang keutamaan sholawat nariyah. Berarti siapa tadi sobat pengarangnya? Pengarangnya adalah Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji. Jadi nantinya kalau sobat mau mengamalkan sholawat nariyah, nanti ada tawasul hadiah Fatihah sebagai rasa matur suwun, kita hadiahkan kepada pengarangnya sholawat nariyah. Diingat-ingat namanya Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji. Nah, mengenai setelah kita tahu akan pengarangnya, baiklah sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholawat nariyah. Apa sobat? Kita akan membahas keutamaan sholawat nariyah.
Diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab Khazinatul Asrar itu karangannya Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Insyaallah pada halaman 179. Imam Ad-Dinawari mengatakan, siapa saja yang melazimkan membaca secara istiqomah, lazim itu berarti terus menerus, membacanya 11 kali setiap sholat, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tiada putus. Tapi istiqomah berapa? 11 kali setiap habis sholat 5 waktu. Juga di situ diterangkan, barang siapa yang membaca setelah subuh 41 kali, maka segala hajat akan dikabulkan. Habis sholat subuh jumlahnya 41 kali. Ini kalau habis subuh enak-enaknya orang tidur, makanya bacaannya cuma segitu, tapi fadilahnya banyak. Ada lagi keterangan bahwasanya yang siapa yang membaca setiap hari 100 kali, maka akan mendapatkan keberhasilan dan mendapatkan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Bacanya 100 kali setiap hari. Setiap hari itu terserah. Sobat bisa menyicil istilahnya itu habis sholat, berarti kalau satu hari satu malam 100, habis sholat 5 waktu ya 20 ini totalnya 100 sehari semalam. Ada lagi keterangan yang masyhur. Wah, ini keterangan yang masyhur dalam kitab Khazinatul Asrar juga itu disebutkan, karena pengarangnya itu adalah dari Maroko sana. Orang Maroko dalam kitab Khazina itu menamakan sholawat ini adalah sholawat nariyah. Kenapa kok seperti itu? Karena sifatnya diambil dari sifatnya nar. Nar itu api. Sifatnya itu kalau sudah membakar sesuatu cepat, dilalap istilahnya. Bahasanya yang kemarin-kemarin viral itu, ya tak lalap tak. Kalau sudah terjadi kebakaran hebat, bangunan harga berapa miliaran pun akan dilalap oleh si jago merah, kan gitu. Begitu juga lantaran sholawat ini begitu cepatnya melalap hajat-hajat manusia. Sholawat ini maka dinamakan sholawat nariyah. Itu orang Maroko mengatakan seperti itu. Lah biasanya penduduk Maroko sana ketika ada suatu hajat yang besar atau ketika ingin terhindar dari mara bahaya, sebetulnya juga cocok untuk zaman-zaman atau kondisi kita sekarang ini, zaman-zamannya pandemi, pakeblek seperti ini. Sebetulnya ini bisa diamalkan kalau kita istilahnya itu mengambil keterangan dari kitab Khazinatul Asrar ini. Apa? Ketika ada situasi seperti ini, kalau dulu penduduk Maroko sana ketika ingin hajat atau ingin terhindar dari mara bahaya, mereka duduk berjamaah dalam satu majelis membaca sholawat nariyah ini, jumlahnya 4.444. Ini jumlah yang terkenal untuk segala hajat. Itu ada dibuka dalam kitab Khazinatul Asrar halaman insyaallah halaman 179.
Lah penduduk Maroko sangat yakin dengan sholawat ini. Makanya mereka ketika ada hajat apapun, mereka duduk bersama membaca sholawat nariyah dengan jumlah 4.444 kali secara berjamaah. Kalau dibaca sendiri boleh apa tidak? Boleh, kalau sobat kuat. Kalau lebih entengnya kan jamaah. Makanya jamaah itu enteng, ringan. Kita sholat sendiri sama sholat jamaah, pahalanya banyak yang sholat berjamaah. Sholat sendiri belum tentu pahala satu saja ngoyo. Apa? Karena kita itu bisa khusyuk apa tidak. Tapi kalau jamaah walaupun kita tidak khusyuk, kita kesetrum istilahnya dengan yang lain, jadinya dapat pahala 27 darajat. Jadi hubungannya dengan kondisi kita sekarang ini, bangsa kita sekarang ini, sosial masyarakat kita yang sekarang ini, bisa ini sebetulnya sholawat nariyah ini diamalkan dengan membaca jumlahnya 4.444 kali. Syaratnya dengan yakin sobat. Kalau nggak yakin nggak bisa. Dengan yakin. Caranya gimana Ustadz? Ya baiklah. Kalau menurut tata caranya, ini berdasarkan pengalaman Ustadz Boy sendiri. Jadi Ustadz Boy juga pernah mengamalkan sholawat nariyah ini dan merasakan begitu cepatnya hajat terkabul. Istilahnya tadi itu seperti api tadi, dilalap tak? Caranya kita harus tawasul dulu. Kita tawasul, apa sih tawasul itu? Kita jadikan perantara hajat kita kepada Allah. Kita minta perantara lewat siapa? Lewat orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad, kan gitu. Biasanya orang-orang dalam pemerintahan, kalau kita itu minta proyek apapun, tak proyek umpamanya, kalau sama orang yang dekat itu kan enak. Orang yang dekat dengan presiden umpamanya, dekat dengan yang memegang kekuasaan, dengan orang yang dekat-dekat seperti itu, biasanya kan cepet di ACC. Gak tahu dengan mengasih satu rokok, satu tepak, atau karena kebaikan yang pernah terjadi di antara mereka, kan penak kalau sama orang yang dekat. Begitu juga ketika kita punya hajat dengan Allah, kita buat perantara, kita tawasul kepada orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau mau mengamalkan sholawat nariyah, satu, kita tawasul hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sohibus sholawat. Kemudian yang kedua, kita tawasul dengan, kalau yang Ustadz Boys pernah mendapatkan ijazah ya, dari gurunya Ustadz Boys ya gitu, kita tawasul dulu kepada Kanjeng Nabi. Setelah kita tawasul hadiah Fatihah Kanjeng Nabi, kita hadiah Fatihah kepada Imam Ali Zainal Abidin. Karena ada yang mengatakan bahwasanya sholawat nariyah atau tafrijiyah itu ada hubungannya, dinisbatkan dengan Imam Ali Zainal Abidin. Ada pendapat seperti itu. Makanya tawasul yang kedua itu bisa ke Imam Ali Zainal Abidin. Yang ketiga, hadiah Fatihah kepada sohibu sholawat. Apa itu? Pengarang yang mengarang sholawat nariyah.
berarti Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji. Kalau dulu Ustadz Boys diberi ijazah sama gurunya Ustadz Boys cuma Susun ila Imam Taji gitu aja. Tapi kalau lebih lengkapnya nama pengarangnya Syekh Abu Ishaq Ibrahim At-Taji. Kemudian Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, Wali Songo, orang tua kita, terus guru-guru kita. Sudah tuh. Setelah itu baca istighfar minimal 100, langsung baca sholawat nariyah sesuai yang diinginkan. Mintanya yang dibaca 4444 atau 100 kali atau 41 kali, terserah hajatnya apa. Kalau hajat yang besar ya itu tadi dibaca 4444 bisa. Itu keterangannya ada di kitab Khazinatul Asror. Kalau menurut pengalaman Ustadz Boy sendiri, dulu sekitar cerita sedikit ini, gak apa-apa ya, karena hubungannya dengan sholawat nariyah. Dan ini kisah nyata dari Ustadz Boy mengamalkan sholawat nariyah. Waktu itu insya Allah di tahun 2006, antara tahun 2006-2007, Ustadz Boy itu bingung masalah uang. Biasa manusiawi, kalau masalah uang pasti bingung. Berarti normal, namanya manusia. Kalau nggak bingung uang, dipertanyakan kemanusiaannya. Saya masih ingat waktu itu, Ustadz Boy masih ingat waktu itu bulan Zulhijjah, tanggal 6 Zulhijjah. Jadi kurang berapa hari lagi, itu kurang 4 harian, itu hari raya Idul Adha. Galau waktu itu Ustadz Boy, galau. Akhirnya hari Rabu, masih ingat hari Rabu, Ustadz Boy itu waktu pagi jam 8-an, Ustadz Boy sholat duha. Kan sholat duha itu terkenalnya hubungannya masalah rezeki kan gitu. Walaupun sebenarnya tidak, tapi cuma apa itu terkenalnya beritanya sholat duha itu untuk kerezekian. Ya gak apa-apa lah, yang penting yakin. Waktu itu Ustadz Boy sholat duha 2 rakaat. Setelah sholat duha, niatnya saya itu ingin mengamalkan sholawat nariyah jumlahnya 4444 kali. Di tengah-tengah saya mengamalkan sholawat itu, di tengah-tengah, sebetulnya belum tengah-tengah sih, karena kalau saya hitung waktu itu saya masih membaca sholawat nariyah jumlahnya 700 bukan 777. Dalam hitungan tasbihnya Ustadz Boy masih terhitung jumlahnya bacaan sholawat nariyah masih berjumlah 700. Di tengah-tengah bacaan sholawat nariyah 700 itu ada telepon. Ini apa Ustadz Boy waktu itu baca sholawat sambil megang telepon? Tidak. Waktu itu istirahat sebentar, dapat 700, ada telepon, ada SMS. Ada telepon, ada SMS. Ada orang sakit ceritanya itu. Sakitnya lumayan ya, kayak stroke gitu. Sudah dibawa ke rumah sakit, bingung, telepon SMS ke Ustadz Boy minta didoakan supaya agak ringan sakitnya. Ustadz Boy juga bingung karena Ustadz Boy merasa tidak bisa apa-apa, bingung. Tapi dimintai tolong, kalau nggak mau nanti katanya kan
gimana, kan nggak enak kalau nggak mau. Ya, dengan sangat kebingungan dan dengan modal Bismillahirrahmanirrahim sama modal sholawat nariyah berangkat menuju tempat orang yang sakit hari Rebo itu. Kemudian di rumahnya hari Kemisnya karena waktu itu Ustadz Boyd masih nyemayani istilahnya. Besok ya, kalau sekarang masih gak bisa, besok insya Allah saya datang ke sana. Besoknya hari Kamis Ustadz Boyd ke rumahnya, kemudian didoakan sama, saya doakan di Aqua itu, saya doakan lewat sholawat. Ya saya juga bingung, lihat orangnya gak bisa apa-apa, berbaring gak bisa apa-apa seperti orang stroke tapi tidak stroke. Lo gimana ya gak tahu pokoknya gitu penyakitnya, seperti istilahnya apa, amplang-amplang itu melumah apa itu ya, berbaring tapi gak bisa bergerak apa-apa gitu loh, istilahnya apa Jawa, amplang-amplang kalau istilahnya Ustadz Boys itu. Bingung Ustadz Boys, aduh ini dibacakan apa ini, nggak bisa apa-apa. Katanya suaminya, sudahlah dibacakan apa saja gitu wis, yang sebisanya. Oke lah kalau begitu. Ya Ustadz Boys bisanya sholawat, ya sholawat sama bismillah. Kemudian saya bacakan di Aqua, kemudian saya suruh minum, nggak bisa minum orangnya karena kondisinya ya seperti itu, nggak bisa minum bibirnya. Akhirnya dipaksa sedikit untuk dimasukkan walaupun hanya beberapa tetes air. Gak apa-apa ya, agak panjang ini durasinya karena ada cerita itu tadi. Kisah nyata. Kemudian ya sudah, nanti sebisanya diminumkan, kemudian airnya diusapkan ke wajah, kemudian dadanya. Insya Allah besok saya kesini lagi gitu, Ustadz Boys bilang gitu. Insya Allah besok saya kesini lagi. Saya lihat perkembangannya. Sudah, berarti kan waktu itu hari Kamis, Ustadz Boys kan kesana hari Kamis. Ustadz Boys wiritan sholawat nariyah hari Rebo. Terus hari Rebo itu dapat kabar Ustadz Boys janji hari Kamis datang ke rumahnya. Akhirnya setelah sampai di sana, Ustadz Boys bilang insya Allah besok saya kesini lagi, berarti hari Jumat. Nah, hari Jumatnya besoknya saya kesana lagi. Saya pencet bel rumahnya, karena rumahnya istilahnya pagar, ada pagarnya, gak bisa langsung masuk. Bel, assalamualaikum, kok gak ada yang keluar. Kemudian dilala itu, kaget Ustadz Boys, terkejut. Apa ini terkejut? Apa terkejutnya? Ketika Ustadz Boys itu assalamualaikum, ketuk pintu, ternyata sobat, yang membukakan pintu itu adalah orang yang sakit kemarin itu. Loh bagaimana gak kaget Ustadz Boys? Loh. Saya kira yang bukakan itu arwahnya, saya kira. Kaget kan Ustadz Boys, saya gak mungkin kejadian kemarin seperti itu. Kok tiba-tiba besoknya saya ke situ, yang bukakan beliaunya. Loh, sudah enakan Ibu. Alhamdulillah, kemarin itu setelah minum obat terus ada perkembangan, malamnya bisa jalan ya, sekarang alhamdulillah sudah enak. Kaget Ustadz Boys, di antara percaya dan tidak percaya.
antara percaya dan tidak percaya. Ya alhamdulillah ya, senang juga, saya ikut senang ya. Bagaimana tidak kalau melihat kondisi yang sebelumnya seperti itu. Suaminya juga senang, waduh senang semua, alhamdulillah ya, juga ikut senang. Setelah itu saya pulang. Waktu pamit pulang itu, karena merasa sangat senangnya istrinya sembuh, dibawa ke rumah sakit juga belum sembuh, gara-gara bacaan sholawat tadi, gara-gara bacaan sholawat yang ada di Aqua, alhamdulillah diberi sembuh. Karena senangnya Ustadz Boys waktu pulang itu, Ustadz Boys cerita apa adanya ya, cerita apa adanya, dikasih amplop sama suaminya, ini sebagai rasa terima kasih. Oh tidak, nggak usah. Ustadz Boys bilang nggak usah gitu, dipaksa. Jadi waktu itu masih teringat saya naik sepeda boncengan, saya nggak mau, dipaksa dimasukkan ke sakunya Ustadz Boys, dipaksa. Sudah, ini rezeki sebagai rasa bersyukur, harus diterima. Kalau nggak diterima saya marah, kata suaminya. Ya sudahlah kalau begitu, namanya yang mengasih maksa, kita juga gak minta. Karena sebagai rasa syukur tadi itu, suaminya mengatakan sebagai rasa syukur tadi itu, dipaksa, ditaruh di saku saya. Waktu itu masih ingat Ustadz Boys, apa itu, dibonceng sepeda, dipaksa dimasukkan ke saku. Ya sudah, akhirnya saya terima. Dan ternyata di situ Allah menunjukkan keajaiban, fadilah, keutamaannya sholawat nariyah, sobat. Apa hubungannya dengan keajaiban atau fadilahnya sholawat nariyah yang saya ceritakan ini? Dari bacaan sholawat nariyah Ustadz Boys yang 700 itu, ternyata waktu membaca tadi itu sholawat nariyah, kan sudah diceritakan sama Ustadz Boys, waktu itu bingung uang. Pas dapat 700 bacaan ada telepon SMS. Itu jawabannya, ternyata persis jumlah dari sholawat nariyah yang Ustadz Boys baca. Langsung hari Rebo baca, Kemis datang ke rumah orangnya itu Jumat, bacaan sholawat nariyah 700 dibayar sama Allah. Apa jumlahnya? 700.000. Bayangkan, betul-betul mustajabah sholawat nariyah. Tapi syaratnya harus dengan yakin. Makanya betul keterangan dalam kitab Khazinatul Asrar, kalau ada hajat atau ingin terhindar dari mara bahaya, baca sholawat nariyah secara jamaah. Gak apa-apa, itu kan keterangannya jamaah itu 4.444 kalau jamaah. Kalau dibaca sendiri juga gak apa-apa kalau kuat. Waktu itu kan Ustadz Boys maunya baca sendiri 4.400 karena ya merasa punya hajat. Gak sampai baca segitu, cuma 700 sudah dapat kabar itu. Hakikatnya kan Allah yang memberi kabar. Sudah 700 saja cukup, sholawat nariyah 700 saja, nanti saya bayar 700, cukup buat kamu. Mungkin seperti itu. Sudahlah, saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang keutamaan sholawat nariyah. Karena ini di antara video-video Ustadz Boys ini agak panjang ini, karena yang ditanyakan tentang keutamaan sholawat nariyah, kebetulan Ustadz Boys menceritakan pengalaman Ustadz Boys sendiri tentang fadilah keutamaan sholawat nariyah. Monggo sobat channel Ustadz Boys yang mau mengamalkan,
Karena mengamalkan sholawat nari atau sholawat apa saja itu walaupun tanpa guru itu tidak apa-apa, tanpa efek samping kalau mengamalkan sholawat itu. Istilahnya walaupun kita membaca sholawat sebanyak mungkin, nggak ada namanya overdosis kalau istilahnya obat. Sholawat itu seperti itu. Beda kalau amalan yang lain. Amalannya yang lain harus ada gurunya, harus ada dosisnya. Kalau kebanyakan bisa gila kalau amalan yang. Tapi kalau sholawat semakin banyak semakin baik, dengan syarat yakin. Oke sobat, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.